tuju itu adalah tentang Metasu no Ichiryu. Yang kita tuju itu adalah kelas 1, bukan nomor 1. Kemudian untuk syarat menjadi Ichiryu itu apa sih? Ichiryu ni naru no ni sai no iranai. Untuk menjadi Ichiryu itu tidak butuh talenta, ya. Tidak butuh talenta. Tapi bagaimana kita penerimaan terhadap diri kita, ya, penghormatan terhadap diri kita, kemudian selalu melakukan yang terbaik dan tidak sekalipun tidak melonggarkan kesungguhan kita. Ini kayak gini aja deh. Kemudian juga tidak terlalu berlebihan dalam bekerja. Kemudian yang ketiganya adalah I am perfect as I am. Sekarang kita tentang yang keempat adalah tentang saigo no saigo made teo no kanai. Sampai detik-detik terakhir pun itu tidak ada yang ya udahlah. Itu enggak ada. Jadi ya, kondisi dalam keadaan kepercayaan diri atau self confidence itu adalah bagaimana kita selalu dalam keadaan best, ya, memberikan yang terbaik dalam bekerja. Dona sigoto demo dalam bentuk pekerjaan apapun. Dari ini tais demo terhadap siapapun, ya, nggak peduli ya. Oh ini karena anak kecil udahlah kasihan gitu atau apa itu kita remehkan. Oh ini karena pekerjaannya gampang cuma masang daun doang, udahlah. Ada yang kayak gitu. Saigo madeton kan naik sampai detik-detik terakhir itu kita selalu yang terbaik dari kita yang kita berikan. So sereba sonotoki jibung ada kirusai kono performance ada seruhazu. Karena kalau kita seperti itu, maka sudah dipastikan kita akan selalu menampilkan performa tertinggi kita. Dan sehingga apa? Kalau kita sudah dengan base kita, maka kita tidak ada yang terburu-buru, kita tidak ada yang dalam ketakutan, aduh ini gimana ya, atau kita tidak ada yang sembunyi-sembunyi, ini diginiin aja deh, ini diginiin aja deh gitu. Misalnya kayak tadi, ya, ngeprint ya, kurang sedikit, jangan bilang-bilang Bang Riki gitu. Itu kosong-kosong namanya itu, tidak percaya karena ketidakpercayaan diri. Nah, apa-apa lah dikit doang 12 cm harusnya 12 cm ternyata 12 kurang dikit, nanti kita giniin aja. Nah, itu kosong-kosong namanya. Itu karena apa? Karena kita tidak mampu memberikan yang best dari kita. Ini bukan menyalahkan ya, kita hanya belajar, sama-sama belajar ya. Saya pun sering kayak gitu kok. Nggak mudah untuk kayak gini. Kemudian misalnya yang orang ini ya, dia akan melakukan presentasi kepada kliennya. Apa yang dia lakukan gitu? Kalau misalnya apa yang kita lakukan? Kalau misalnya kamu kurang persiapan, maka kamu akan tidak percaya diri ketika akan presentasi itu, merasa ada yang kurang. Jadi nggak plong. Ini sebenarnya kita pakai ini sebenarnya. Belum mulai kita sudah bikin excuse dulu. Ya, kita udah minta excuse kepada yang pendengar bahwa saya itu ingin yang terbaik sih, tapi ini kondisinya kayak gini gitu. Kalau kita nggak memiliki persiapan, sehingga ketika terjadi sedikit pertanyaan kita langsung kelabakan. Kemudian karena kekurangan persiapan kita menutup-nutupi. Nah, dan ini akan apa? Menimbulkan rasa ketidakpercayaan. Dan seandainya kita jago ngomong pun tetap aja yang namanya presentasi dengan tanpa persiapan itu tetap akan terlihat dan tidak menarik sama sekali. Oleh karena itu, ya, sedapat mungkin lakukanlah persiapan yang terbaik. Setiap saya melepas teman-teman dari LPDP ya untuk PK persiapan keberangkatan, ada satu orang yang selalu saya kutip. Yang saya kutip itu adalah seorang Ichiro Suzuki. Bagaimana dia seorang Ichiro Suzuki ini adalah pemain baseball dari Jepang yang dari tahun 2000 sampai ke tahun 2010 selalu menjadi MVP, selalu menjadi pemain terbaik. Dan dia walaupun dia badan Asia, dia bukan hitter, bukan yang buang langsung home run kayak gitu. Home runnya ada tapi dikit. Tapi lebihnya apa? Dia hit terbanyak. Dia save hitnya itu lebih dari 2.500-an kalau nggak salah dalam 10 tahun ini. Selalu menjadi yang terbaik. Lalu orang bertanya, Ichiro, kenapa kamu bisa begini? Apakah kamu melakukan sesuatu yang hal luar biasa? Tidak. Atarimai no koto ya rudake. Atarimai no koto itu saya hanya melakukan hal yang wajar. Ya. Karena yang datang itu bolanya entah dari mana. Ya, saya latihannya tanpa bola. Jadi
kalau bola datangnya kita nggak tahu ya, orang nggak bisa diajak latihan kayak gitu ya, dia latihannya tanpa bola. Namanya soburi, 1000 kali. Sebagai gantinya apa? Dia membayangkan dari manapun bola datang. Bayangkan, wah kalau dari kayak gini, mukulnya kayak gimana? Dia bikin seolah-olah itu bola itu ada. Nah seperti itu dia latihan 1000 kali dalam satu hari, sehingga apa? Dia menyimpulkan itu adalah persiapan namanya. Ichiro termasuk orang yang memberikan quote tentang tadi itu, yang sama dengan orang ini, bahwa untuk menjadi Ichiryu, menjadi kelas 1 itu nggak perlu saino, nggak perlu bakat. Dia bilang, kalau seandainya ada orang bilang bahwa yang namanya tensai atau bakat langit itu adalah dia nggak ngapa-ngapain bisa, saya nggak setuju. Bagi saya itu bukan bakat langit. Bagi saya, apakah yang bakat langit itu? Bakat langit itu adalah dia tidak bisa. Di awal-awal dia tidak bisa. Dia ingin bisa dan dia berjuang untuk bisa itu, sehingga dia mencapai kebisaannya itu yang saya bilang bakat langit. Itu Ichiro. Lalu bicara tentang persiapan, Ichiro bilang, Jumbi to yumonoa. Persiapan itu adalah ya, ketika Anda pergi berperang, ketika Anda pergi bertempur, ketika Anda pergi apapun, ya, segala sesuatu yang akan menjadi alasan ketika Anda pulang. Ya, ketika pulang nanti kira-kira alasan apa yang kita bawa, itu diselesaikan dulu sebelum berangkat. Anda menggunakan segala kemampuan dan segala pemikiran untuk menyelesaikan segala yang menjadi alasan ketika pulang. Sehingga apa? Ketika pulang itu cuma membawa 2 kata. Apa? Ternyata persiapan saya matang. Ternyata saya tidak siap. Nggak ada alasan ketika pulang gagalnya kenapa? Karena saya dicurangi wasit. Ya? Kenapa kalah main bola? Karena saya dicurangi. Tim kami dicurangi wasit. Anda tidak pernah melakukan persiapannya untuk menang meskipun wasit curang sekalipun. Anda tidak punya skill seperti itu. Nah, ini namanya menyalahkan wasit namanya. Ya. Kenapa gagal? Karena padahal dicurangin wasit. Apalagi? Kenapa gagal? Karena striker kita di-tackling sama lawan. Patah kakinya. Artinya apa? Anda tidak pernah mempersiapkan diri meskipun striker Anda patah sekalipun. Ada sayap, ada wing, ada pemain tengah yang bisa sanggup mencetak gol. Tidak pernah menyiapkan seperti itu. Yang ketiga, kenapa kalah? Karena pemain kita kena kartu merah 3 orang, melakukan kesalahan. Jadi seolah-olah kalau udah melakukan kesalahan itu kita tidak mungkin lagi berhasil. Padahal nggak seperti itu, masih bisa diperbaiki. 3 orang pun kena kartu merah, masih ada 8 orang yang bisa berlari. Nah, mental seperti ini yang perlu dibentuk, dan ini namanya Saigo no Saigo Made Te Unakanai. Sampai detik-detik terakhir tidak menyepelekan pekerjaannya. Nah, terkait dengan presentasi, seandainya kita dalam kondisi seperti tadi itu, makanya tadi saya bilang ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya, saya tadi ngantuk dan saya memang pengen tidur. Ya udah, nggak perlu kita pakai excuse. Wah, tadi saya main bola, saya memilih main bola dan tidak melanjutkan, karena nggak akan kena marah. Dan ini pun seperti itu, klien kita itu ingin yang seperti itu. Ya, maafkan saya kurang persiapan untuk pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Sampai waktu yang berikut akan saya berikan, siapkan jawabannya. Itu saja. Itu yang sebutnya sampai detik-detik terakhir kita tidak meremehkan, tidak meninggalkan. Kemudian yang kelima, Bikinai Muri Washinai. Bikinai Muri Washinai itu adalah ketika kita merasa, misalnya kayak tadi, ya, langsung ada contohnya ini. Misalnya ingin melanjutin pembuatan villa karena kita semangat ini, padahal di sini hari sudah malam. Ketika siang dengan peralatan kita yang kurang saja kita tidak optimal, terus kita ingin melanjutkan di malam hari dengan kondisi peralatan yang tidak optimal dan lingkungan tidak optimal. Itu namanya muri suruk. Muri itu yang nggak mungkin dikerjakan gitu. Ketika itu apa yang kita lakukan? Tinggalkan itu. Pikirkan caranya untuk besok bisa maksimal. Lakukan persiapan untuk besoknya. Lebih penting yang seperti itu. Ya. Besok terus kusuk. Pasti ya, kita ingin selalu melakukan yang terbaik. Tapi Gambari Sugitari, semangat berlebihan, Bikinai Muri Washinai, tidak akan melakukan hal yang memang secara logikanya tidak mungkin untuk dilanjutkan. Kenapa? Ketika kita melakukan hal yang seperti itu, performa kita tidak akan naik. Ya. Performa kita tidak akan naik. Kemudian kalau kita terlalu semangat berlebihan, orang-orang sekeliling kita yang akan capek duluan. Bukan berarti Gambari Sugitari itu bukan berarti kalau kita tidak semangat terlalu berlebihan itu bukan berarti kita berbeda dengan kita ya udah sampai di sini saja.
berbeda. Tetap kita melakukan, ya. Jibungga dikiru tomotan ini, kalau sesuatu yang kita apakan, padahal kita tahu kita bisa, tapi tidak kita kerjakan. Ini namanya tenuki namanya. Itu namanya kita membodohi diri sendiri, meremehkan. Kita tahu kita bisa, tapi tidak kita selesaikan. Ya. Sebaliknya, kita tahu bahwa orang-orang sekeliling pun udah nggak mungkin lagi bisa ngelanjutin ini. Kita pun sudah capek untuk ngelanjutin ini, tapi kita masih teriak, ayo. Itu namanya gambari sugiru. Itu terlalu berlebihan. Nah, oleh karena itu, ini kenapa? Karena kita tidak mampu mengukur kemampuan kita sendiri, tidak mampu mengukur kemampuan sekeliling kita. Dan ini tidak akan ada hubungannya dengan kenaikan performa kita. Kemudian yang terakhir, berusahalah untuk mendekati, untuk dapatkan yes dari siapapun, dari klien kita dalam pekerjaan kita. Itu bagaimana cara mendapatkan yes, termasuk kayak tadi itu, bang saya ingin presentasi besok dan saya pengen pakai proyektor dari jam 10. Itu salah satu upaya kita untuk mendapatkan yes. Tentang ini apa yang dibahas? Aruga mamano jibungo. Ya, pertama, terimalah diri apa adanya. Ya, menerima itu bukan tadi apa ya, I am perfect as I am tadi itu ya. Kemudian dona shigotomo te unokanai, tidak meremehkan pekerjaan apapun. Gambari suginai, juga tidak berlebihan untuk mendapatkan sebuah hasil. Dan juga kemudian itulah yang disebut dengan tadashi jishin, ya, memiliki kepercayaan diri, self confidence yang benar. Dan sehingga apa? Kita tidak tidak peduli lagi dengan pandangan orang terhadap kita. Nanti kita gimana ya? Atau kita tidak terpengaruh oleh penilaian orang terhadap kita. Yang si A bilang, ini nggak bagus, yang si B bilang bagus, kita, saya tadi gimana ya? Yang kayak gitu. Kalau kita sudah punya kepercayaan diri yang benar, maka yang seperti itu kita sudah tidak lagi terganggu dengan yang seperti itu, dan performa kita tetap, ya. Apapun yang dipikirkan orang nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi juga bukan kita remehkan, ya. Bukan kita remehkan. Yang penting adalah bagaimana tetap kita selalu memberikan kisukate. Itu artinya apa? Menyadari bahwa kemampuan teman kita berapa, tentang kesanggupan kita berapa, kemampuan mengukur seperti itu tetap penting. Kemudian seandainya kita memiliki self confidence yang benar, maka seandainya kita mendapatkan penilaian yang minus sekalipun, itu sunaoni ukuitame tome rarimas. Kita nggak kecil hati menerimanya. Oh gitu ya, harus diperbaiki. Cuma bilang seperti itu. Kita nggak merasa bahwa penilaian minus itu artinya kita nggak bisa lagi tumbuh. Itu namanya sunaoni namanya. Menerima penilaian yang minus tentang kita, lalu memperbaikinya. Bukan berarti itu udah nggak bisa lagi. Nah, kenapa? Kalau kita setiap orang menilai minus lalu kita langsung berkecil hati, ya, langsung merasa wah ternyata saya kayak gini apa gitu kan? Atau sebaliknya, kita ketika dinilai minus kita langsung kesal. Itu saya banget dulu waktu saya masuk media corporation itu. Iya, kalau yang lemah rasanya mengkritik, rasanya pengen nonjok. Kalau kuat yang mengkritik langsung ciut gitu. Kalau kayak gitu, kapan negeri kamu bisa baik? Sakit sekali. Dia ngomong kayak gitu benar sekali. Sakit karena benar, makanya sakit. Makanya sakit. Dan akhirnya besok saya minta maaf ke Fujita-san. Sejak itu ya baru saya dibimbing oleh beliau yang namanya manabu sise, sikap pembelajar. Bagaimana ketika kita dipuji enggak besar hidungnya, besar kalau dipuji, dimarahin langsung atau kesal, kita santai aja. Misalnya mungkin kondisi atasan kita mungkin habis ada yang tidak enak tadi apa gitu. Kenapa lah marahnya lain hari ini ya? Apanya yang dimarahin? Yang penting kita menilai apa yang diperbaiki. Itu ya. Seandainya ada pun penilaian minus terhadap kita terima dengan baik, tidak jatuh, tidak kesal, sehingga apa? Kita terlepas dari stres yang nggak perlu. Kemudian bahu kita lebih ringan, terasa, dan
klien kita, partner kita, lawan kita, investor kita atau apa itu juga menjadi rileks bersama kita. Sehingga dengan begitu kita akan lebih mudah menyampaikan pendapat, mendapatkan yes. Pada akhirnya apapun yang kita kerjakan itu adalah meyakinkan orang lain juga. Meyakinkan orang lain bahwa yang kita kerjakan ini bisa. Misalnya saya pulang ke Indonesia, saya nggak dari awal-awal bercita-cita, wah untuk bikin mobil listrik itu saya tahu butuh uang yang besar, butuh apa. Tapi apa yang saya persiapkan? Saya hanya mempersiapkan teknologi untuk, wah kunci mobil listrik itu adalah di mesin, di kontrol, dan di baterainya. Sekarang saya nilai apa yang saya punya. Oh teknologi motornya. Kalau begitu saya membuat teknologi motornya yang nomor 1, yang tidak akan kalah dengan siapapun. Dan saya tunjukkan itu. Bam, ketika saya menunjukkan itu di bulan 8 tahun 2012, wah mesinnya aja dia bisa bikin. Berarti orang ini juga bisa bikin mobilnya. Nah, gak perlu saya, padahal cita-cita saya itu ingin bikin mobil listrik. Tapi waktu bicara di depan presiden, saya nggak bilang saya bikin mobil listrik. Saya sampaikan yang saya bisa. Bapak Presiden, bikin mobil listrik itu komplit sekali. Namun 3 kunci teknologinya adalah mesin, controller, dan baterai. Kemampuan saya di pembuatan mesin, apapun mesin mobil listrik, saya sanggup membuatnya. Kalau tadi rencananya 2 tahun kemudian, saya selesaikan 3 bulan kemudian. Dengan seperti itulah, kemudian saya dipercaya. Kenapa? Persiapan tadi itu. Saya nggak bilang bahwa, wah saya sebenarnya bisa bikin mobil sih, tapi karena saya nggak punya uang, saya nggak akan bilang seperti itu. Yang sebenarnya itu nggak akan saya bilang. Saya punya ini, saya punya teknologi motor. Mobil listrik itu butuh motor. Tentu saja orang percaya bahwa saya pasti telah mempelajari untuk proses pembuatannya semua. Sehingga datanglah kesempatan itu. Setelah melihat bahwa dedikasi saya memang bisa untuk bikin mesin, dan mesin itu digunakan ke mobil jalan, barulah Pak Dahlan bertanya, Rick, Anda sanggup nggak bikin mobil listrik? Sanggup. I am perfect as I am. Ya. Selalu melakukan yang terbaik. Kalau soal mobil listrik, soal mesinnya, selalu. Jam berapapun, malam pun terbangun saya, pokoknya sekeliling saya itu kalau lihat di kamar saya itu pasti akan bertebaran buku-buku. Saya ingin ketika saya terbuka mata saya, di sebelah saya sudah ada buku, entah halaman berapa, yang penting berkaitan dengan mesin listrik. Saya nggak mau kalah dengan siapapun di negeri ini untuk bikin mesinnya, saya nggak akan mau kalah. Saya ingin selalu memberikan yang terbaik. Walaupun saat ini saya masih belum ichiriu, saya baru ingin nomor 1. Ingin diakui dulu. Nah, tapi itu salah satu upaya untuk membangun self confidence, dan saya harap ya adik-adik dalam belajarnya, dalam apanya selalu dalam best. Kalau misalnya rasanya akan mubazir, nggak apa-apa, pilih nggak ikut, lakukan yang lain yang lebih bisa kita maksimalkan. Demikian pembahasan kita malam ini, dimana yang keempat tadi itu sampai detik-detik terakhir tidak meremehkan pekerjaan, tidak mengurangi konsentrasi, tidak mengurangi yang terbaik kita. Kemudian juga tidak melakukan yang kelima adalah tidak melakukan hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan ya. Bikinai muri wa asinai. Kemudian yang keenam, berupaya untuk mendapatkan yes dengan meyakinkan diri kita terlebih dahulu.